ada orang yang memberi hutang lalu diberikan jaminan berupa sawah atau kebun, ya. Bolehkah kita mengambil hasil dari kebun tersebut? Ini kalau dalam fikih disebut ar-rahan, iaitu gadai. Jadi orang yang memberi hutang lalu memberi jaminan al-marhun, barang jaminan berupa kebun. Dia pinjam uang 50 juta, nanti boleh ambil kebun ini kembali kalau ditebus 50 juta ini. Nah, pertanyaannya, bolehkah mengambil hasil? Mengambil hasil itu bisa jadi buahnya, atau kalau dia kasih jaminan sawah, kita kelola sawahnya. Sama juga, ambil hasil juga, ya, selama belum ditebus kita kelola sawahnya, lalu kemudian kita ambil hasilnya. Sudahkah 20 ton? Sudah lebih banyak hasil sawahnya daripada utang yang kita kasih ke orang. Apa hukumnya? Ini dalam fikih disebut al-intifa' bil ainil marhun, hukum mengambil manfaat dari barang yang digadaikan atau boroknya atau jaminannya. Sepakat para ulama mengatakan, kalau seandainya tidak ada izin, jadi ini pertamanya Pak, jadi enggak ada pembicaraan izin dan tidak izin, artinya tidak ada izin, sepakat semuanya mengatakan haram mengambil manfaat dari barang yang dijadikan jaminan gadai. Karena dengan mengambil manfaat berarti kita telah mengambil manfaat dari hutang piutang, dan itu jatuh ke dalam riba. Ya. Sawah kita olah, lalu kemudian kita ambil hasil, sedangkan hutang kita 50 juta hendak kita kurangi apapun, dia tetap kita tunggu bayar, tapi hasil sawah sudah melebihi 50 juta, 20 ton hasil contoh, atau hasil kebun, haram. Nah, kemudian berlanjut, bagaimana kalau diizinkan? Ini ceritanya tadi nggak ada pembicaraan apa boleh pakai atau tidak, nggak ada pembicaraan. Jadi menjadi pembicaraan berikutnya adalah bagaimana kalau diizinkan. Mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahawa izin atau tidak tetap haram mutlaqan. Izin atau tidak, misal si pemilik uang, si pemilik barang yang menjadikan barang, dia mengatakan hanapu necok aja apa yang nak dalam kebun necok. Hambali, mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan tetap haram, kecuali, ini dalam mazhab ini, kecuali kita mengeluarkan biaya untuk menghidupkan barang jaminan itu. Contoh yang jadi jaminan lembu misal, kan kita harus hidupkan dia, kasih makan, maka dalam mazhab ini disebutkan boleh ambil sejumlah yang dikeluarkan dalam pemeliharaan itu, kalau memang harus dihidupkan. Tapi kalau nggak wajib dihidupkan, kita nggak butuh modal menghidupkan, maka tetap nggak perlu pikirkan menghidupkan. Kita diberi jaminan mobil, dia pinjam 50 juta, jaminannya mobil, dasar hukumnya nggak boleh pakai itu mobil, tetapi karena harus kita hidupkan, kalau tidak mati mesinnya Pak, mati mesin, mati bateri, mati segala-gala, kan harus kita panaskan tiap hari agar bisa nanti waktu ditebus kita kembalikan. Waktu kita panaskan habis minyak, masih urut nanti 10 menit. Dalam sebulan kita ngisi minyak, maka boleh diambil manfaat sejumlah yang kita keluarkan. Itu dalam pandangan mazhab ini. Nah, bagaimana dalam pandangan mazhab Maliki dan Syafi'i? Mazhab Syafi'i dan Maliki mengatakan bahawa kalau diizinkan boleh digunakan tanpa merusak ain barang tersebut, selama barang itu enggak rusak dan tidak berubah keadaan atau kualitasnya, boleh digunakan kalau sudah diizinkan. Itu dalam Maliki dan Syafi'i. Nah, jadi boleh pakai motor yang Honda yang dijadikan barang jaminan, boleh dipakai selama diizinkan, selama juga tidak merusak barang tersebut. Kalau merusak pas ditebus, harus ganti sesuai dengan kualitas waktu dititipkan pertama. Jadi paling bagus bagaimana Pak? Nggak usah cukai-cukai barang yang kira-kira nggak perlu dihidupkan, kecuali barang yang wajib dihidupkan. Nah, sedikit lagi, nanti pertanyaan kedua saya tunda minggu depan insyaAllah. Jadi sedikit lagi, kecuali ada solusi lain, sawah itu kita jadikan mudharabah dengan orang yang pemilik sawah. Jadi kita izinkan dia olah, hasil dibagi bersama. Jadi kan sawah itu sementara milik kita, sementara
bukan buahnya, bukan hasilnya, tapi kemudian sawah itu kita berikan ke orang yang memberi sawah, yang punya sawah, kita bilang nyono olah, boleh diolah, nanti hasil kita bagi dua, sekaligus menolong dia untuk bisa membayar utang. Itu kebaikan dan itu mudharabah yang dibolehkan. Itu solusinya, Pak. Jadi hanjit tacuk bak kaye, boh kaye dari barang yang digadaikan selama tidak ada izin. Kalau begitu nanti solusinya ya minta izin. Kalau nggak ada izin, buah-buahan itu kembalikan kepada pemilik kebun, karena yang dijadikan jaminan kebunnya, bukan hasil dari kebunnya. Ini dosa paling banyak dilakukan di kampung-kampung, Pak. Pinjam peng bak gop 5 juta, cok belang gop, mulai itu dimeu lah. Setelah dimeu, kemudian diolah, ambil wang dari sawah orang habis-habisan. Utang selama belum ditebus, kita tetap ambil manfaat dari utang kita. Nyan harum kecuali diizinkan, dan itu harus ada proses-proses untuk menjaga barang tersebut. Itu begitu yang sepanjang yang saya tahu. Wallahu alam.